Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya masih belum dengar ini suaranya ini. Masak sore kan sudah makan semua ya kan, sudah tidur siang juga. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita, memberikan tanah hati kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu Bapa yang terbesar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau yang telah menebus dosa kami Tuhan, itu semua karena Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pujian kami yang terbaik Bapa hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan hati kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dari awal katakan namamu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu.
kita mau angkat tangan kita, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu Bapa. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Bapa. Kasih-Mu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai,
sembah Tuhan. Naikkan pujianmu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sembah Dia, Dia Allah yang layak untuk disembah. Mau tetap sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari kita mau sembah Tuhan. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Dia menyerahkan tubuhnya untuk menembus setiap kita. Kita yang jauh dari kata layak, Tuhan sudah melayakkan setiap hidup kita. Saat ini Tuhan, itu semua hanya karena pengorbanan-Mu yang besar ke kami.
akan bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak untuk Tuhan sama-sama katakan amin. Ada sukacita sore hari ini? Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin, haleluya. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat perkasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya, Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita bangkit? Yang percaya lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyi.
semuanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Allah bangkit, bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya Yesus, kita percaya bahwa salib Tuhan sungguh berarti bagi setiap kita. Bahkan salib Tuhan menyadarkan kita bahwa hidup kita itu kita berharga di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Kau menanggung setiap dosa kami Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku.
Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Bapa. Dengan salib-Mu Engkau menebus setiap kami Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karun Yesus. Apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan beri pada setiap kami. Mengucap syukur atas salib yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami Bapa. Pengorbanan-Mu sungguh mulia bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom-Adonai. Haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Shalom-Adonai. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Kau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur untuk diri-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Bapa ya Rasul. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Ya sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu Bapa. Sungguh ajaib pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Syarabah-rabashe. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa. Syukur Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kaulah kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Minum ya.
besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang sama. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Ambil alih hamba-Mu, Engkau sendiri yang berbicara. Kuduskan hamba-Mu supaya layak. Demikian juga semua yang hadir di tempat ini, kuasai Roh Kudus. Kami percaya supaya kami mengerti akan rahasia firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Di sini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu tentang di sini ada perjamuan kudus nih, ya, ada perjamuan kudus. Kita setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan, ya. Nah, arti perjamuan itu apa? Kita harus tahu. Diadakan di sel-sel, betul enggak? Di sel grup, tiap minggu kita mengadakan perjamuan. Tapi kita harus tahu di mana bahwa kita harus ngerti artinya perjamuan itu apa. Jadi bukan asal mengadakan perjamuan tiap minggu diadakan, dibacakan ayatnya, ya selesai. Pulang nggak dapat apa-apa, nggak terjadi apa-apa hidup kita. Nah, Tuhan ingin perjamuan ini betul-betul hidup. Perjamuan ini betul-betul apa yang kita makan roti itu betul-betul tubuh Kristus dan anggur itu darah Kristus. Dan kita betul-betul mengingat betul akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi bukan cuma asal bahwa ini tuh roti, ini anggur, bukan. Tapi kita harus ngerti di mana bahwa betul-betul Yesus itu berkorban untuk kita. Nah, ini harus ngerti itu.
Sehingga kita betul-betul ditebus oleh dia, dan dia menderita untuk kita, itu kita harus tahu di situ. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita nggak ngerti ini. Makanya perjamuan diremehkan. Kadang perjamuan dibuat, kadang dikasih anak kecil ngambil rotinya, anggurnya belum didoakno diminum, betul enggak? Jadi dibuat mainan kadang. Dia nggak ngerti itu bahaya gitu loh. Namanya anggur dan roti dan anggur ini adalah kita harus mengingat betul bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa gitu loh, untuk menebus dosa kita. Nah, di sini kita akan belajar Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan di kayu salib sebagai anak domba Allah. Yang kita dikatakan mengingat akan pengorbanan Tuhan, yaitu tentang perjamuan ini. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14, Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini, saya bacakan aja biar cepat ya. Ya. Dikatakan begini. Sudah dapat? Ya, komputer sudah. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Dikatakan begini. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, di sini dikatakan dosa beserta kaki tangannya, yaitu yang penentang Injil, yang maksud di bawah kaki itu, kakinya Tuhan. Jadi itu dikatakan bahwa di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, musuh-musuhnya itu siapa? Yaitu dosa. Dan dikatakan di sini kaki tangannya yaitu yang penentang Injil. Jadi itu di bawah tumpuan kaki Tuhan. Itu kemenangan Tuhan mutlak. Dan Yesus menebus cuma sekali, nggak ada dua kali. Dia di kayu salib cuma sekali. Nggak ada penyalipan yang kedua lagi, nggak ada. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib, kita nggak mungkin bisa duduk ini, memuji menyembah Tuhan, nggak mungkin bisa dengar firman. Nggak akan. Hidup kita akan terlantar di luar tuh. Hidup kita akan menderita di luar. Karena setan berkuasa atas kita. Dunia berkuasa atas kita, betul enggak? Tapi karena Yesus mati bagi kita, itu beda lagi. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dulu disebut anak-anak Allah, betul enggak? Tapi waktu jatuh dia terputus hubungannya. Dia lepas dari Tuhan, dia terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan hidup Adam dan Hawa menderita, betul enggak? Kerja, kecapean, menderita sekali di sana cari nafkah. Itu nurun sampai sekarang. Nurun sebagai anak-anak Tuhan pun keturun, ya. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, kutuk itu putus, tahu ya? Yesus mati di kayu salib, itu diputuskan tuh. Ikatan dosa itu dipatahkan betul itu di sana. Dan kita bisa duduk tuh. Bisa menyembah Tuhan bebas. Kita bisa memuji. Kita bisa bergandeng tangan. Nah, di sini akan saya jelaskan nih. Ini kita harus ngerti di sini. Ingat, Yesus korban cuma sekali. Untuk menebus semua dosa kita. Dia diikat supaya kita dilepaskan. Dia dicambuk, bilur-bilurnya menyembuhkan kita yang sakit. Ya, saya 32 tahun sakit asma sembuh. Saya ngalami sendiri. Saya nggak tahu kita ngalami apa, pertolongan Tuhan, pasti pribadi lepas pribadi ada, nggak mungkin enggak. Pengalaman pribadimu apa, kok pribadi lepas pribadi pasti ada. Tuhan tolong yang bagaimana. Ya, nah
di sini kita akan masuk, Bapak Ibu. Berkat penebusan Kristus yang sempurna itu ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Kalau kita sebelumnya tahu Adam dan Hawa gagal, Abraham gagal, Musa gagal, Nuh gagal, betul enggak? Ini gagal semuanya, perjanjian lama. Akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Baru dikatakan berhasil. Melalui salib penebusan. Mati tapi bangkit. Amin. Nah, dikatakan bahwa berkat penebusan Kristus yang sempurna itu yang pertama itu apa yang kita dapat nih? Yang pertama dikatakan Yohanes pasal 3:18 mengatakan begini. Berkat penebusan Kristus yang sempurna yang pertama, barang siapa percaya kepadanya, lah ini, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi barang siapa percaya Yesus, ya, dia tidak akan dihukum. Bapak Ibu, kalau kita dikatakan tidak ada hukuman, selamat dari hukuman dosa, wah itu luar biasa loh ya. Itu kalau saya tadi cerita ada orang tahanan aja yang masuk penjara, itu tiba-tiba diputuskan, tahu-tahu dibebaskan, senengnya minta ampun tuh. Orang yang dihukum sama yang dibebaskan pasti beda. Yang dihukum masuk di dalam tahanan. Kita yang melalui penghukuman dosa, kita ditahan oleh dosa itu. Betul enggak? Kita ini dikurung oleh dosa itu. Sehingga kita nggak bisa keluar dari sana. Kalau tidak dibebaskan. Tapi karena Yesus, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dia rela mati untuk kita, dia bangkit, dia menang atas maut itu. Dia dobrak ini. Yang membuat kita terhukum ini. Yang kita dalam hukuman ini didobrak. Masih ingat Yesus waktu mati dia, 3 hari, dia membuka kunci. Ingat baik-baik. Di mana sebelumnya kita ini tahanan. Dalam perjanjian lama, kita ini ditahan di sana. Waktu Yesus mati selama 3 hari, dia buka pintu. Dibebaskan orang-orang tahanan itu. Mungkin kita berpikir, tahanannya siapa? Saya waktu belajar di sini, ternyata kita yang dalam perjanjian lama, tahu ya, itu masih tertahan di sana. Jadi mereka ini masih dalam tahanan itu, ada itu. Tapi waktu itu kunci, tahu ya, itu yang pegang Yesus pada waktu Yesus bangkit, ingat itu. Dia buka anak-anak Tuhan yang tertahan dalam perjanjian lama, terus zamannya Yesus ini. Yang masih tertahan dibuka semua. Dibebaskan. Kita pun sama. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita bebas dari hukuman. Yang percaya tapi ya. Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau terbebas dari hukuman. Dan hukuman ini, saya katakan, yang ditentukan oleh dunia, yang setan juga menentukan itu. Tapi kalau kita percaya Yesus, setan tidak ada kuasanya. Dunia juga tidak berkuasa. Karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita dibebaskan, kita masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Kita dibebaskan di sana. Tapi banyak kali orang nggak mau. Dia percaya Yesus, asal percaya saja, tapi mereka tidak mau dibebaskan dari hukuman itu. Di dunia ada 2 kerajaan, Bapak Ibu. Kerajaan iblis, setan ini ya, dan kerajaan Allah. Yang selama ini mungkin dalam gereja, ini jarang diajarkan tentang kerajaan setan ini.
Ya nanti saya masih mempelajari semua, saya pelan-pelan akan pelajari, nanti akan saya sampaikan. Ya, kita harus mengerti Bapak Ibu, bagaimana orang-orang di dunia ini masuk dalam penghukuman mereka ini selama ini. Mereka diikat oleh itu di dalam kerajaan iblis ini. Kita nggak tahu caranya untuk melepaskan bagaimana. Mereka masuk di dalam kerajaannya si setan ini. Kerajaan dunia yang berkuasa. Karena dunia ini miliknya setan. Makanya waktu Yesus dicobai, kamu menyembah aku tak kasih ini. Seluruh dunia ini, betul lah? Betul tak? Karena miliknya setan itu. Kerajaannya setan itu di situ. Tapi kita harus menang. Bagaimana caranya? Ya percaya Yesus. Percaya Yesus kita dipindahkan. Kita ditebus di situ. Dengan darahnya dengan tunai, tahu ya? Kita ditebus dari ini loh. Hukuman ini yang harusnya kita dihukum, tahu ya? Kita ditebus, kita diambil. Makanya kalau orang di penjara, kalau engkau ada tebusan bisa keluar. Betul enggak? Seperti itu. Ini engkau sudah tunai, dibeli sama Tuhan. Jadi engkau bukan orang hukuman lagi. Engkau sudah terbebas dari hukuman itu. Amin. Sekarang milik kita ini bukan milik kita sendiri. Ingat baik-baik ya. Kita ini bukan milik kita. Dirimu bukan milikmu sendiri, tapi miliknya Yesus sepenuhnya 100%. Ini penting. Banyak orang nggak menyadari di sana. Kau terus merasa memiliki dirimu sendiri. Engkau nggak mau dibebaskan oleh Tuhan. Akhirnya engkau berputar-putar di situ penderitaan. Ini mengerikan. Itu yang pertama. Kematian Yesus itu membuat kita bebas dari hukuman. Ingat baik-baik. Selamat dari hukum. Selamat dari hukuman dosa ini saya katakan bahwa kita dikuduskan, kita diselamatkan, kita dibersihkan oleh Tuhan dengan darah Kristus sehingga kita menjadi betul-betul orang yang sudah dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 8 ayat 16 ayat 17. Berkat penebusan Kristus, yang kedua adalah dikatakan begini. Selamat dari hukum atau kuasa dosa. Kuasa dosa, kita ini ada di dunia ini Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita tidak sadar kalau kuasa dosa ini terus menarik kita. Saya kepingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau berbuat baik sama berbuat dosa, cepat mana? Cepat mana? Dosa. Dosa ini menarik kita terus sampai turun terus ke bawah. Supaya kita melakukan dosa dan dosa terus. Saya tadi pagi sempat cerita ini seperti balon ya. Balon itu kalau tidak ada gasnya, coba kamu lempar ya turun lagi. Betul enggak? Tapi kalau balon itu dimasuki gas, dia nggak turun tapi naik. Sama seperti kita. Di saat dikatakan bahwa kita ini selamat dari kuasa dosa harusnya. Karena apa? Ada roh Allah dalam dirimu, Sudan. Roh Allah ada dalam diri kita sehingga kita tidak akan dapat berbuat dosa harusnya. Tahu ya? Kalau Roh Kudus menguasai kita, ada kuasa Allah yang luar biasa dalam diri kita. Roh yang besar, betul enggak? Jiwa di tengah, tubuh kecil. Roh Kudus yang berkuasa. Sehingga kita tidak dapat ditarik oleh dosa lagi, yaitu keinginan daging itu. Tapi seringkali kita tidak mau dipimpin oleh roh. Roh Kudus memimpin kita, kita menolak itu seringkali. Seringkali kita berkata apa? Enggak, Roh Kudus, aku bisa berjalan sendiri. Setan tahu itu. Orang ini sombong ini. Tahu ya? Ini tak jerat aja sudah.
Orang ini tak deketan nih orang ini. Tak tarik orang ini. Supaya dia jatuh dalam dosa kembali. Dan itu terjadi bagi anak Tuhan seringkali. Tanpa kita sadari. Kita terus ditarik ke bawah. Roh Kudus mau narik ke atas, tapi kita milihnya narik ke turun malahan. Roh Kudus sudah pegang tangan kita. Ayo ikut aku. Kamu kalau ikut aku, kamu akan hidup benar. Kamu di depanmu ada berkat tuh hidupmu. Kamu akan dipulihkan, kamu akan disembuhkan, mukjizat terjadi. Betul enggak? Tapi kita memilih yang turun. Karena kedagingan ini lebih kuat. Keinginan daging ini. Sehingga kuasa dosa itu terus menarik kita. Dan menarik dan menarik. Dunia ini kadang lebih menarik daripada Tuhan. Ya. Kita mulai onset ini. Kita mulai onset. Kita harus belajar Bapak Ibu. Melalui onset ini ada gairah kembali harus muncul. Untuk mengembalikan seperti dulu tidak gampang. Untuk mengembalikan seperti dulu semangatmu untuk onset ini tidak gampang. Itu tidak gampang. Karena perlu perjuangan. Ini tarik-tarikan Bapak Ibu. Saya tadi pagi cerita. Saya terakhir-terakhir ini tiba-tiba ada satu semangat Bapak Ibu. Saya pengen seolah-olah dalam roh ini mengatakan apa? Cepat, cepat. Saya ini kayak didorong untuk cepat. Seolah-olah cepat itu selamatkan banyak orang itu loh. Itu cepat. Jangan ditunda. Kita harus cepat bergerak sekarang ini. Ini akhir zaman ini. Saya kuat banget terakhir ini. Dan di situ saya tiba-tiba saya betul-betul cari firman tuh. Saya terus belajar terakhir ini. Saya harus pelajari banyak. Saya belajar firman harus banyak ini. Dan saya harus menyampaikan dengan banyak orang. Dan yang heran Bapak Ibu, di saat saya belajar getol, yang aneh Bapak Ibu, saya ini tidak pernah berpikir tanya istri saya. Tiba-tiba tuh orang telepon tuh, aneh. Itu bukan gerejanya kita. Saya ini mikir gini, Tuhan, saya ini kok cepat-cepat ini ternyata untuk menyelamatkan orang-orang ini tak. Mereka rumah tangganya, waduh berantakan, satunya begini. Begitu banyak Bapak Ibu yang saya layani. Saya melayani di barat, ada yang bertobat puji Tuhan. Saya tidak sebutkan nama. Mereka agama lain, baptis. Bertobat. Puji Tuhan. Cepat terusan, tahu ya. Saya disuruh sana, itu Tuhan suruh. Saya akan terus. Yang satu tadi sudah datang. Tadi pagi kebaktian mereka suami istri. Itu saya layani. Yang satu WL itu suaranya bagus itu. Yang istrinya. Ya biasanya WL keliling. Ketangkep tuh. Saya nggak ketangkep. Saya kata, suaminya ya kadang gereja, kadang enggak. Tapi saya ada kerinduan betul untuk membawa mereka maju. Saya akan jelaskan bahwa Tuhan itu hebat ya bagi kita. Amin. Kita harus terus bergerak. Harus cepat. Tahu ya? Jangan saya yang saksi terus, tahu maksudnya. Oh saya dapat jiwa ini. Tahu ya maksudnya ya? Kalian harus bergerak juga gitu loh maksud saya. Yang diaken, asyir, yang lain-lain buat cerita nanti di depan gitu loh. Tuhan itu luar biasa, aku bawa jiwa gitu loh maksud saya. Itu harus mulai gerak cepat harusan. Jangan tunggu. Bapak Ibu, kalau kita lihat
Penebusan Kristus itu sempurna. Kita selamat dari kuasa dosa, itu luar biasa. Kita kalau dipimpin Roh Kudus, kita akan naik terus. Amin. Kita akan dibawa maunya Tuhan apa terhadap diri kita. Maunya Tuhan apa? Ini kita online ini sudah 2 tahun, betul enggak? Untuk mengembalikan gairah untuk Tuhan ini, waduh, mengamati Bapak Ibu. Untuk mengembalikan orang cinta Tuhan seperti dulu itu, tahu ya? Ada kemauan untuk onset ini, tahu maksudnya ya? Gak gampang. Banyak orang tetap milih online loh, bayangkan loh. Yang online jangan tersinggung ya. Tapi kalau ada kesempatan ikut onset ya itu aja loh saya. Tapi kalau memang yang sudah tua memang tetap online, saya tidak melarang. Karena umur mungkin ya, itu terserah. Kalau muda-muda, datang. Namanya tubuh Kristus itu kita ketemu, amin. Namanya tubuh Kristus itu yang disebut curam Deo. Curam Deo itu tatapan Tuhan dengan mata kita dengan Tuhan. Setelah itu bertatapan muka dengan sesama. Tahu ya? Dengan orang lain. Itu harus terjadi. Bapak Ibu, ya. Kita selamat dari kuasa dosa loh. Kalau engkau sungguh-sungguh engkau mau dipimpin Roh Kudus, engkau sudah ditebus loh. Ya. Engkau jangan mau ditarik ke bawah terus tuh oleh kuasa dosa ini. Jangan mau engkau jatuh dalam dosa terus dan di situ terus. Engkau akan diikat di sana loh. Engkau nggak akan bisa bangkit, percaya saya, kalau engkau mau terus. Tapi engkau harus berjuang dong. Bahwa Roh Allah ada dalam dirimu, engkau harus bangkit. Jangan mau turun ke bawah dalam dosa terus. Tapi kita harus bangkit dan naik. Amin. Bersama dengan Roh Kudus. Engkau harus mengalami kemenangan demi kemenangan itu yang sudah disiapkan. Harusnya di sana. Yang ketiga, dikatakan berkat penebusan Kristus yang sempurna. Yang ketiga, selamat dari akibat dosa, yaitu penyakit. Ingat baik-baik. Akibat dosa itu apa? Penyakit. Saya kemarin dikasih buku hilang, saya belum belajar Bapak Ibu. Saya kepingin, saya sudah telepon kakak saya, belum dikirim-kirim sampai sekarang. Ya, buku itu tentang sakit penyakit, ya. Karena pikiran kita kepahitan, itu bisa kanker memang, betul enggak? Itu orang kecewa itu seperti apa dan sebagainya, itu sakitnya apa, itu saya ketahuan. Ya, kemarin saya sudah dikasih, enggak tahu, saya cari, saya bongkar buku, saya enggak ketemu. Saya terakhir ini pengen belajar. Dalam Matius 8, ayat 16-17 mengatakan begini. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini kadangkala sakit pun bisa dikerjain oleh roh jahat. Tahu ya? Kita harus tahu tuh. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita, ingat ya, dan menanggung penyakit kita. Akibat dosa itu adalah kelemahan. Kelemahan tubuh kita, ini akibat dosa. Makanya terjadi yang namanya sakit penyakit. Itu akibat dosa. Ya. Dan kematian Yesus itu menanggung segala kelemahan kita dan penyakit kita itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kematian Yesus itu. Dia menanggung kelemahan dan penyakit kita. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, kita percaya enggak bahwa dia betul-betul menebus kita? Saya kembalikan pertanyaan ini. Engkau percaya enggak bahwa dia betul menebus kita? Kalau saya percaya karena saya ngalami. Saya mengalami disembuhkan dari sakit penyakit. Betul enggak?
Saya mengalami dari pelayanan saya di mana-mana Bapak Ibu ya. Ya saya tetap kuat aja, gampangnya gitu loh. Bahkan saya di gereja tiap minggu ya ada. Selain pelayanan luar kota loh ya. Pernah saya enggak pelayanan, enggak ada di gereja. Saya pengen tanya yang ada di sini pelayan Tuhan. Pernah? Enggak ada. Enggak pernah. Saya mesti ada. Betul enggak semua? Saya enggak pernah. Enggak kelihatan. Saya pasti ada. Online saya pasti ada. Kecuali saya luar kota. Luar kota pun kalau waktunya ada, saya tetap buka Zoom. Saya luar kota pun, kalau ternyata jam 9, saya jam 7 khotbahnya atau jam 6, jam 9 pas tidak ada khotbah, tak buka Zoom-nya. Saya di Jombang kapan itu. Saya masih bisa khotbah, betul enggak? Saya terus. Dan saya enggak ada berkata, aku bosen yo ngelayan, enggak ada. Saya bukan sombong loh ya, ingat ya. Saya ngomong begini bukan sombong. Tapi saya tidak ada pernah berkata saya bosan melayani, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Selama saya pelayanan, tanya istri saya. Tidak pernah. Saya terus melangkah terus. Saya kepingin Tuhan, kau pakai lebih dan lebih. Saya kepingin menyelamatkan banyak jiwa. Jangan memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau engkau memikirkan dirimu sendiri, sampai kapanpun kau tidak akan pernah tahu pekerjaan Tuhan yang besar. Engkau nggak akan pernah tahu Tuhan utus kamu di mana. Saya cuma ikut mbak Tuhan. Saya diutus di barat, saya berangkat Bapak Ibu. Di sana capek kalau secara daging ya. Saya tiap Selasa, saya yang khotbah terus loh. Nggak ada yang ganteni saya. Saya yang khotbah terus di sana. Saya ngasih pengajaran sama mereka tentang pikiran bawah sadar itu. Dan banyak yang berubah mereka. Kalau di sini tidak berubah, apakah saya yang salah? Saya nggak ngerti cara penyampaiannya. Kalau di sana kok bisa berubah? Makanya bingung saya. Ya, kalau di sini semuanya kita ternyata pikiran bawah sadarnya tetap tidak terus kita berubah, saya nggak ngerti tuh. Apakah Bapak Ibu bisa nangkep enggak yang saya khotbahkan sebelum ini? Tapi saya kepingin supaya Bapak Ibu bisa nangkep. Sehingga engkau bisa mengeluarkan pikiran bawah sadarmu. Yang negatif-negatif, yang enggak benar ini mulai dikeluarkan, mulai dilawan. Di sana dipulihkan Bapak Ibu. Di sana enggak banyak orang 15-an, 10-12 orang. Tapi mereka diubah. Saya liburkan aja enggak mau loh. Selasa ada enggak atau mau libur? Saya soalnya waktu itu ada apa gitu loh. Terus dia ngomong, Pak Budi jangan diliburkan, itu tidak boleh diliburkan katanya. Dia ngomong tidak boleh, kita perlu siraman katanya dia. Saya mikir dari sini, saya semangat meneh Bapak Ibu. Ya wes yang ini tak ubah yang lain, tahu ya. Saya semangat. Karena apa? Saya di situ mereka bisa terima dan mereka berubah loh Bapak Ibu. Oh seneng loh saya. Saya lihat mereka bisa tangkap firman dan mereka berubah. Itu waduh. Itu dahsyat saya katakan. Dan mereka ini orang-orang yang punya duit sebetulnya. Tapi saya bukan karena duit loh di sana. Saya enggak dikasih 1 sen pun loh. Ingat ini. Saya ngomong sama mereka Tuhan yang suruh saya. Saya enggak dikasih 1 sen pun loh. Ingat baik-baik ya. Jadi jangan salah sangka. Mereka ini yang punya pabrik. Wah. Saya mikir orang yang ngomong itu sugih banget orangnya katanya. Tapi saya enggak mikir tentang duit di sana. Dan dia antusias, dia bilang aku dapat sesuatu katanya. Saya cuma ngomong sama dia, kalau engkau percaya Yesus betul hidupmu, engkau akan dibebaskan dari kuasa dosa itu. Dan betul, mereka tobat-tobat sungguhan. Mereka yang rumah tangga mereka mulai dipulihkan semua mereka. Mereka mau dibentuk di situ dan puji Tuhan. Mereka mulai dipulihkan semua rumah tangga mereka. Saya kuesioner.
Jadi saya sibuk kuesioner itu. Aduh. Ya. Sampai pengerjaannya gini yang kuesioner sampai belum tak baca. Nah, itu yang ketiga. Dikatakan selamat dari akibat dosa atau sakit penyakit. Itu penebusan Kristus. Oh yang sakit Bapak Ibu, ingat Yesus sudah menanggung di kayu salib itu loh. Dia sudah dicambuk itu dengan bilur-bilurnya, kita ini harusnya sudah sembuh loh. Amin. Kalau engkau percaya engkau sembuh. Sudah. Melalui perjamuan ini nanti akan saya ajari. Perjamuan bukan asal ini dibagi selesai enggak. Nanti saya cerita. Ya. Supaya kita ngerti perjamuan itu seperti apa. Bukan asal perjamuan, ya. Yang selanjutnya dikatakan bahwa berkat penebusan Kristus yang keempat, ini dikatakan selamat dari murka karena dosa. Murka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, saya cepat. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, nah ini, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 8 mengatakan begini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberinya kuasa atas 1/4 daripada bumi, untuk membunuh dengan pedang di situ. Dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi nanti manusia ini Bapak Ibu, akan terjadi kematian 1/4 dunia ini ada kematian. Murka ini akan terjadi kalau dia tidak terima Yesus, tahu ya? Itu 1/4 dunia loh, itu akan meninggal. Kita jangan sampai katut, gampangnya kan gitu. Ya, terus dikatakan lagi di sini Wahyu. Dikatakan begini, ya, juga ada kesulitan ekonomi nantinya. Karena manusia tidak taat memberontak kepada Allah di sana. Ya. Siksaan hanya orang yang ada tanda binatang di dahinya. Nanti akan terjadi orang yang ada tanda, kalau orang bilang kan antikris, betul enggak? 666, betul enggak? Yang ada tanda di dahi. Ya, di situ. Nah, dikatakan di sini Wahyu 14:11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa di situ. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa telah menerima tanda namanya disiksa. Murka itu terjadi. Kita harus hati-hati. Ya. Kita dibebaskan dari itu loh ya. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahu ya, yang betul-betul loh ya. Kita dibebaskan dari murka itu. Wahyu 16 ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawan, dikatakan, cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul, dikatakan, yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Itu murka ini mengerikan. Itu 1/4 bumi akan habis tuh. Dan di sini ada yang memakai tanda binatang itu akan murka, ada siksaan yang dahsyat di sana. Tapi yang kita tidak ada tanda binatang itu, saya percaya kita akan diangkat. Amin. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Waktu Yesus datang, disitulah akan terangkat. Yang mati dalam nama Yesus akan dibangkitkan. Ini dahsyat ya. Itu kita akan diangkat, tidak mengalami itu. Yang namanya murka itu. Ya, kita harus pegang itu di situ. Yang terakhir adalah kita selamat dari hadirat dosa. Hadirat dosa itu begini, 1 Korintus 15, 5, 4, 6. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, kita diubahkan. Adam dan Hawa pertama dia mempunyai yaitu tubuh yang kekal, betul enggak? Tapi karena dosa enggak kekal lagi. Tapi pada waktu nanti Yesus datang, kita akan diubahkan. Kita diangkat, tahu ya.
tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Dan sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Ingat, tapi apabila kita masih ada di dunia ini, saya percaya masih tetap berbuat dosa. Tapi kalau engkau dekat dengan Roh Kudus terus hidupmu, saya percaya engkau pun juga bisa tidak berbuat dosa. Amin. Tapi kalau bisa dekat sama Tuhan terus. Dekat sama Tuhan. Tubuh ini keinginannya kuat. Rasul Paulus saja ngomong ya toh. Dia kadang kalah, betul enggak memang kan? Kadang rasul-rasul itu pun Rasul Paulus mengatakan bahwa dia pun rohnya kuat memang kan. Tapi daging ini lemah, betul enggak? Di situ. Kadang pun dia dikatakan kalah loh. Tapi dia cepat balik tuh. Dia cepat balik dipimpin oleh Roh Kudus lagi. Saya percaya semua orang alami itu. Semua orang alami. Tapi ingat baik-baik. Kita harus ke jenjang terus bertahap untuk naik. Amin. Semakin lama semakin sama seperti Kristus arahnya. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itu penebusan Kristus. Ingat. Tidak sia-sia melalui perjamuan ini. Terakhir perjamuan ini saya katakan begini. Ada hamba Tuhan saya kenal. Dia datang bukan di Indonesia, di luar. Dia melayani di sana. Satu kali tiba-tiba, dia ini ada perjamuan di sana. Dan yang luar biasa, perjamuannya yang di sana, itu mau perjamuan itu 1 jam sebelum perjamuan. Itu mengingat akan pengorbanan Tuhan. 1 jam itu, satu persatu ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau saya seumurnya Tuhan terima kasih Engkau telah sembuhkan aku dari sakit penyakitku, aku telah Kau pulihkan, Kau bebaskan dari dosaku dan sebagainya. Sebelum perjamuan ada mengingat akan kasih Tuhan. Sebelum perjamuan, Kau belajar untuk mengingat pertolongan Tuhan atas kita. Jadi perjamuan yang benar seperti itu. Bukan asal perjamuannya dibagi, dibacakan ayatnya selesai. Bukan, tapi diingat betul. Engkau ditolong oleh Tuhan bagaimana? Engkau tiba-tiba engkau diselamatkan. Yang aku kecelakaan tapi harusnya mati, tidak mati. Gampangnya gitu loh, tahu ya. Oh, aku terjadi sakit penyakit disembuhkan. Aku terjadi A, B, C, D, U. Masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di sel nanti akan saya jelaskan. Supaya perjamuannya seperti itu. Ya, mulai di sel ya, mulai praktek. Jadi sebelum perjamuan, itu mengingat pengorbanan Tuhan, dijelaskan. Betul-betul mengingat Tuhan masing-masing. Ya, kalau di sana satu persatu, 1 jam orang. Tapi di sini langsung aja. Pribadi. Ya, masing-masing sebelumnya kasih waktu berapa menit, kalian pokoknya mengingat akan pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Kau ditolong oleh Tuhan, kau ditebus oleh Tuhan, kau disembuhkan oleh Tuhan. Itu ingatan, tahu ya. Setelah itu baru masuk perjamuan. Itu yang benar perjamuan seperti itu. Amin.